Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Rastumorang, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Pelita Harapan, akan membahas tentang elektroforesis dengan mata kuliah Instrumen Laboratorium Medik oleh Bapak Ahmad Fauroji, ZS, SSI, MSc. Selanjutnya, saya akan membahas tentang elektroforesis. Elektroforesis adalah suatu cara analis kimiawi yang berdasarkan pada molekul protein bermuatan pada titik isoelektrik, di mana setiap pergerakan titik isoelektriknya dipengaruhi oleh bentuk, besar muatan, ukuran, dan sifat kimiawinya. Selanjutnya adalah kegunaan elektroforesis. Yang pertama, pengamatan taksonomi. Yang kedua, sebagai sistematik genetik. Yang ketiga, mengidentifikasi hewan dan tumbuhan. Yang keempat, melihat poligenetik resorption dari hewan dan tumbuhan. Yang kelima, memisahkan nanopartikel. Dan yang keenam, sebagai analis hasil isolasi gen dan protein. Prinsip dari elektroforesis adalah berdasarkan pada pergerakan partikel negatif atau anion dari kutub negatif ke kutub positif atau anoda dan dari kutub positif ke kutub negatif. Tahapan kerja elektroforesis adalah yang pertama, ekstraksi enzim, yang kedua, pembuatan gel pati, yang ketiga, penempatan sampel, yang keempat, pembuatan elektroforesis, yang kelima, visualisasi sistem enzim, yang keenam, observasi gel, dan yang ketujuh adalah metode analisis. Alat dan bahan elektroforesis yaitu yang pertama, tabung Eppendorf, yang kedua, mikropipet dan tip, yang ketiga, mortar, yang keempat, Erlenmeyer, yang kelima, gelas ukur, yang keenam, magnet stirrer dan magnetic bar, yang ketujuh yaitu pompa vakum, yang kedelapan inkubator, dan yang kedelapan adalah power supply, dan lain sebagainya. Jenis-jenis elektroforesis. Yang pertama, deoksiribonukleik atau DNA dan RNA atau ribonucleic acid yang terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, elektroforesis gel agarose, yang kedua elektroforesis poliakrilamida, dan yang kedua adalah protein yang terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama PEG, yang kedua STS-PEG, yang ketiga BN-PEG, yang keempat zimogram PEG, yang kelima isoelectric fluorescing, dan yang keenam adalah 2D elektroforesis. Selanjutnya adalah cara pemakaian elektroforesis, yaitu yang pertama, letakkan gel ke dalam elektroforesis dan tuangkan larutan TB 1 kali hingga terbenam. Yang kedua, teteskan 1 mikroliter loading day ke atas parafilm dan campurkan dengan 3 mikroliter DNA. Yang ketiga, kemudian masukkan ke dalam sumur gel dengan hati-hati dan catat posisi serta ukuran sampel. Yang keempat, pasang tutup elektroforesis serta pasang katoda dan anoda pada power supply dan nyalakan tombol on. Yang kelima, tekan enter untuk mengatur voltage dan timer yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah setelah selesai ambil gel dan matikan alat dengan benar. Setelah kita menggunakan alat elektroforesis, tentu kita melakukan perawatannya agar alat tersebut dapat dipakai untuk analis berikutnya. Perawatan elektroforesis yaitu yang pertama, setelah selesai menggunakan, selalu bersihkan bak menggunakan Aquades. Dan yang kedua, simpan alat di tempat yang kering atau suhu ruangan. Yang ketiga, jangan lupa membuang gel agrosa ke tempat sampah khusus limbah. Yang keempat, letakkan kembali buffer running ke tempat semula dan buang tip bekas ke tempat khusus limbah.
Demikian pembahasan saya mengenai elektroforesis. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan baik itu dalam perkataan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.